Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya guys, tetep karo Simbok Heni Blitar. Halo Blitar, halo Blitar. Blitar Kademangan ya, Darungan. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat Simbok yang ada di Blitar, khususnya di daerah Darungan ya. Sahabat-sahabat Simbok yang ada di Darungan, apa kabarnya? Halo, Simbok menyapa dari sini ya. Dan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara Simbok yang ada di Cirebon, di daerah Panguragan ya. Halo Panguragan, apa kabar Panguragan? Hai Panguragan. Gimana kabarnya Panguragan? Semoga sahabat-sahabat Simbok semuanya yang di Cirebon ataupun yang di Blitar, semuanya saja ya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan semoga diberi keberkahan hidupnya, amin amin Allahumma amin. Oke sahabat Simbok, masih bersama Simbok di sini, dan Simbok boring sebenarnya karena nggak ada kegiatan, nggak ada keluar rumah, jadi cuman duduk di rumah terus, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapain coba? Ya bisanya cuma ngoceh kayak gini guys. Mau gimana lagi ya? Sekarang makin parah kayaknya. Kok belum udah ngantuk ya sih mbak? Makin parah kayaknya ini di daerah Hong Kong. Setiap harinya itu yang terkena itu 100 lebih, selalu 100 orang lebih kayak gitu guys. Jadi semakin parah, karena itu benar-benar untuk keluar rumah itu kalau nggak ada kepentingan yang benar-benar penting itu nggak keluar rumah. Jadi belanja apa kadang sekarang nggak sering-sering ke pasar, paling 1 minggu 2 kali. Itu pun kalau kadang sama anaknya itu ditelepon nggak boleh keluar gitu ya, kita nggak belanjanya cuma di supermarket aja. Itu soalnya benar-benar lagi parah, jadi kita mending jaga diri aja lah. Kalau nggak penting nggak usah keluar rumah. Boring guys, Simbok udah 3 minggu. Simbok udah 3 minggu nggak ada libur sama sekali. Cuma di rumah duduk, jenuh, ada kegiatan. Ya mau kegiatan apa coba? Disyukuri aja ya guys, apa yang ada disyukuri, alhamdulillah. Semoga aja COVID ini cepat berlalu, biar kita itu bisa bebas bernafas, amin. Oke guys, kali ini Simbok kemarin kan Simbok janji mau bahas tentang diri Simbok ya. Lanjutin yang kemarin itu kan Simbok cerita tentang kehidupan Simbok, gimana kehidupan Simbok menjaga 2 orang anak dengan status single parent gitu maksudnya. Dan sekarang kan Simbok udah keluarga nih, Simbok udah punya suami lagi. Jadi Simbok mau cerita sedikit perjalanan Simbok, perjuangan Simbok sebelum menikah sama dia.
Itu ceritanya. Bagi sedikit lah, gak apa-apa ya. Hai suamiku, saya minta izin ya. Apalah, maksudnya apa ya? Ya mungkin ada juga teman-teman yang kepo tentang kehidupan saya. Itu awal mulanya sebelum ketemu sama suamiku yang sekarang ini. Jujur dulu itu karena aku ikut salah satu bisnis untuk kesehatan, dan waktu itu aku tawarin produknya untuk ibunya yang lagi sakit. Singkat cerita, ibaratnya kita sering ngobrol sama ibunya juga, keluhannya apa kayak gitu ya. Singkat cerita, akhirnya nggak tahu kenapa ya, padahal si Mbak sebelumnya itu nggak mikir pengen nikah lagi, itu nggak mikir. Si Mbak kepikirannya cuma ke anak, bagaimana caranya si Mbak harus bisa menghidupi 2 orang anak yang masih banyak membutuhkan biaya. Jadi si Mbak memang fokus kerja untuk anak-anak gitu. Dan singkat cerita, aku tuh sama suamiku itu perjalanannya panjang, ceritanya juga panjang. Intinya dia juga waktu kenal aku itu, intinya dia nggak punya istri juga, dia itu duda. Jadi dia itu statusnya duda, bukan beristri ya. Jadi kalau ada yang di luar sana yang berpikiran, yang mengatakan saya itu sebagai pelakor, halo, semoga saja dia melihat tayangan saya ini, menyimak video saya ini, jadi biar Anda itu tahu yang sebenarnya ya. Di garis bawahi, kalau si Mbak itu kenal suami si Mbak itu, dia sudah duda. Jadi statusnya itu duda, bukan beristri. Kenapa saya bilang dia berstatus duda? Ya memang karena dia sudah duda. Dia sudah punya surat cerai. Dan emang saat itu dia sebelum kenal aku pun, dia itu sebenarnya udah cerai sama istrinya. Dan istrinya itu, nah ini perlu digarisbawahi ya, untuk Anda yang di luar sana yang mengecam saya ini sebagai pelakor ya, diingat, aku kenal suamiku ini itu dia sudah duda lama. Jadi intinya dia itu sudah berpisah sama istrinya lama. Dan kenapa dia pisah sama istrinya? Memang istrinya yang meninggalkan dia. Bukan dia yang ninggalin istrinya, tapi istrinya yang ninggalin dia. Dan istrinya itu ikut laki-laki lain dan nikah sama laki-laki itu dan punya anak. Jadi intinya aku sama suamiku itu posisi istrinya itu udah punya suami lagi dan udah punya anak. Ceritanya seperti itu ya. Hai Anda, semoga Anda melihat
video saya ini, jadi biar Anda itu tahu cerita yang sebenarnya. Jadi saya itu bukan pelakor yang seperti Anda pikirkan. Saya kenal suamiku sudah duda. Ya. Singkat cerita, istrinya kan sudah menikah, sudah punya anak 1 waktu itu. Dan posisi dia nggak ada di Indonesia. Dia ngikut sama suaminya di Malaysia sana. Dan otomatis suamiku ibaratnya tahu istrinya udah nikah, udah punya anak. Jadi kan udah nggak ada ikatan memang. Ya itu, dia ngajak serius sama saya, tapi saya nggak langsung nerima gitu aja, nggak. Kita itu kenal tahun berapa ya? 2000 apa 2006 ya? Lupa aku, 2006 kayaknya ya. Pokoknya kita itu menjalani hubungan itu nggak cuma setahun 2 tahun. Kalau nggak salah itu 5 tahun baru kita itu nikah. Kita nikah di tahun 2013. Kita nikah. Tahun 2013 kita nikah. Jadi gak ada yang namanya pelakor yang seperti Anda tuduhkan. Halo Mbak, semua aja Mbak ya. Semoga saja Mbaknya ngelihat video saya ini. Kalau saya tahu dia ibaratnya masih punya istri, ya otomatis aku gak mau lah. Aku bukan wanita yang suka maksudnya ganggu rumah tangga orang, bukan. Aku nggak mau juga kalau posisi aku tahu dia punya istri, aku nggak bakalan mau. Beda lagi sama yang di luar sana, mbaknya mungkin udah tahu yang disenangi punya istri, tapi masih nekat juga. Bahkan dibilang secara belak-belakan ya, secara ini dia itu ya oke, kalau cuma mengidolakan sih nggak masalah bagi saya. Tapi kalau sudah tahu laki-lakinya itu punya istri, bukan Anda nggak tahu loh ya, Anda itu tahu, tapi Anda pura-pura tidak tahu. Itu beda lagi sama Anda. Oke, aku gak membahas itu ya. Itu cuman untuk ini aja, perlu digarisbawahi. Singkat cerita, aku nikah tahun 2013. Setelah nikah, aku berangkat lagi ke Hong Kong. Aku tinggal lagi itu sampai berapa tahun? Sampai 5 tahun. Aku berangkat lagi, aku tinggal sampai 5 tahun itu aku nggak pulang, guys. Kenapa aku nggak pulang? Aku nggak pulang karena keadaan ibaratnya aku itu di sana jaga orang tua, tapi aku belum finish, orang tuanya udah meninggal. Otomatis kalau aku pulang ke Indonesia itu saya sisihkan, maksudnya waktunya itu nanti untuk cari majikan apa segala macam kan butuh waktu. Dan di saat itu aku berapa kali ya ganti majikan, itu selalu seperti itu. Jadi aku jaga si nenek hampir 2 tahun meninggal. Pokoknya
sampai 3 kali itu seperti itu terus. Sampai 3 kali itu seperti itu terus, meninggal gitu. Terus aku cari majikan lagi, meninggal lagi kayak gitu. Jadi terus aku pulangnya itu baru kemarin aku finish 2 tahun. Terus yang aku jaga itu ya dilalahnya itu meninggal lagi. Jadi kan aku udah finish. Pas aku 2 tahun itu pas dia meninggal. Jadi momennya itu bener-bener pas di saat aku 2 tahun. Di saat pas aku 2 tahun dia meninggal. Dan sama majikan aku itu nggak boleh pulang dulu. Jadi harus nunggu upacara segala macam ya, baru aku boleh pulang. Jadi aku kemarin kan seharusnya pulang itu Juni, tapi aku nggak pulang Juni, pulangku itu Juli itu udah tanggal tua kayaknya, kalau nggak salah kemarin itu di tahun 2019 kemarin. Gitu singkat ceritanya guys. Aku kenal suamiku sampai nikah itu. Dan perjalanan sebelumnya, maksudnya kenapa aku bisa mau nikah sama suamiku itu karena pertama ya, aku itu udah sayang sama anak-anak dia. Jadi intinya suamiku itu punya anak 2 dan masih kecil-kecil waktu itu. Waktu masih kenal saya itu yang besar masih SD dan yang kecil itu masih umur 3 tahun ya kalau nggak salah. 3 tahun. Jadi dia itu nggak tahu mamanya siapa. Yang dia tahu mamanya itu ya saya. Gitu guys. Jadi apa ya, memang aku udah benar-benar sayang sama anak-anaknya itu, benar-benar sayang, udah aku anggap seperti anak sendiri. Jadi di situ aku itu nggak memikirkan tentang egoku sendiri, maksudnya yang penting aku senang sama bapaknya, masalah anaknya masa bodoh. Aku nggak seperti itu orangnya. Justru aku ibaratnya gimana caranya biar aku itu bisa menyayangi mereka seperti anakku sendiri. Dan alhamdulillah aku itu bisa walaupun ibaratnya rintangan itu pasti ada, pasti ya. Alhamdulillah aku itu bisa menyayangi mereka. Bahkan yang kecil itu sebelum ketemu itu kan kita sering video callan, jadi lihat aku kayak gitu. Dan dia itu masih kecil, masih umur 3 tahun kalau nggak salah ya. Bayangin. Dan dia itu ditinggal mamanya. Ceritanya kan, singkat cerita, suamiku tuh dulu istrinya kan kerja di Hong Kong juga. Tapi dia kan meninggal anaknya itu masih umur 4 bulan kalau nggak salah. Kata suamiku dulu, umur 4 bulan, jadi air susu itu masih, bisa bayangin nggak guys, umur 4 bulan, otomatis kan air susu masih deras-derasnya kan, harus dipaksa pisah sama anak, coba bayangin. Jadi suamiku itu waktu ditinggal dia itu ya jadi ibu, ya sekaligus jadi ayah. Emang ya berat kalau dipikir. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, belum ngurusi anak. Saya waktu itu dengar ceritanya itu sempat, ya Allah, sampai segitunya. Dan
waktu itu saya kenal suamiku itu, posisi suamiku itu dalam keadaan terpuruk. Maksudnya itu dalam keadaan dia itu benar-benar lagi ngedon lah, pikiran ngedon ya, karena gara-gara istrinya. Beratnya dia ninggalin anak yang masih umur 4 bulan, dia pergi gitu aja, bahkan gak kembali. Otomatis yang namanya suami pastilah kepikiran. Pikirannya bukan cuman mikir istri, mikir anak juga kayak gitu. Anak terlantar, gak ada yang ngurus. Samping itu ya ada rasa sakit hati juga gitu. Itu waktu itu kenal aku itu benar-benar suami itu benar-benar ngedon. Dia itu untung saja dia itu nggak stres. Bahkan rambutnya itu rontok semua. Saking banternya pikiran dia, rambutnya itu rontok semua. Disitulah ibaratnya aku udah nyaman sama anak-anaknya, dan aku udah denger cerita dia kayak gimana gitu. Bahkan aku denger cerita dia itu benar-benar sebegitu teganya istrinya itu sama anak, gak pernah ngasih kabar ke anak, gak pernah peduliin anak. Ya oke, kalau masalah ibaratnya materi memang tanggung jawab laki-laki itu, tapi setidaknya ibaratnya kabar kayak kasih tahu. Ini gak ada sama sekali. Jadi intinya suamiku itu ditinggal gitu saja tanpa pesan. Tahu-tahu dengar kabar dia itu sudah nikah di sana dan udah punya anak. Tadinya sebelumnya ya, maksudnya dia itu ya dibilang masih berharap sama istrinya, ya pastilah mungkin karena anak ya. Tapi kembali lagi ibaratnya dia di sana udah berkeluarga dan udah punya anak. Jadi disitulah suamiku mungkin dia terus punya keputusan gitu loh. Jadi dia ditinggal begitu saja. Jadi kenal saya itu dia udah statusnya udah duda. Benar-benar kalau ingat ceritanya dia itu benar. Sampai dia itu rambutnya rontok. Bahkan aku sampai pengen nyerah. Maksudnya pengen nyerah gini. Aku itu gimana caranya aku bisa membuat dia itu mau bangkit lagi. Jadi tadinya dia itu benar-benar ngedon, benar-benar dia itu down. Udah gak kepikiran pokoknya, punya masa depan itu dia gak kepikiran. Jadi saya itu berusaha gimana caranya agar dia itu bisa bangkit lagi, bisa punya semangat lagi. Itu benar-benar perjuangan yang tidak bisa aku lupakan begitu saja. Jadi kalau ibaratnya ada orang di luar sana yang mungkin kurang setuju dengan pernikahan saya sama suami, entah apalah itu, mungkin dia mantannya atau gimana, kalian itu tidak tahu bagaimana perjuangan saya membuat suamiku itu bisa bangkit lagi. Itu benar-benar aku aja sampai hampir saja aku nyerah, beneran. Jadi perjuangan saya itu boleh dibilang benar-benar itu perjuangan yang gak bisa aku lupakan sampai kapanpun. Aku benar-benar, ya Allah, gimana caranya ya
biar dia itu bisa punya semangat. Dia benar-benar nggak punya semangat, dia benar-benar nggak punya semangat sama sekali untuk kerja aja. Dia itu udah pokoknya dia itu pasrah dengan keadaan. Terus aku kan selalu kasih dia masukan kayak gitu ya, kamu nggak bisa kayak gini terus lah mas, kamu itu harus berusaha, kamu tuh ada yang lebih penting yang harus dipikirin selain mikirin istri kamu yang udah pergi ninggalin kamu kayak gitu ya. Apa yang lebih penting itu yaitu anak-anak, masa depan mereka itu yang harus dipikirin, itu yang lebih penting. Gimana caranya agar mereka itu bisa hidup seperti anak-anak sebaya dia kayak gitu. Itu selalu setiap hari aku tuh ngasih masukan terus kayak gitu ya. Mungkin juga sih, maksudnya mungkin waktu maksudnya aku sering ngasih masukan itu kita belum ada hubungan, kita itu belum ada ikatan sama sekali. Intinya kita itu curhatan antara teman, kayak teman gitu, teman curhat, selalu curhat kayak gini. Aku selalu ngasih masukan, kamu nggak boleh kayak gini, mau sampai kapan kamu larut dalam masalah kayak gini. Beratnya dia di sana udah bahagia, dia di sana udah punya keluarga dan udah punya anak, ya udah sekarang mikirin diri kamu sama anak-anak, gimana bisa bangkit lagi, gimana bisa punya semangat lagi. Jangan nyerah kayak gitu, perjalanan masih panjang, aku bilang gitu. Itu benar-benar perjuangan ya Allah. Makanya kadang kalau lagi ada masalah kayak gitu dalam rumah tangga tuh, aku itu mikirnya ke masa lalu yang di saat dia itu lagi ngedon seperti itu, di saat dia itu lagi terpuruk seperti itu. Ya bukannya aku mengungkit-ungkit, bukan aku mengungkit-ungkit masa lalu, bukan. Setidaknya ibaratnya harus ingat gimana dia dulu, gimana dia ibaratnya terjatuh ke dalam lautan yang dalam. Siapa yang narik ke atas? Siapa yang memperjuangkan kamu menarik ke atas? Semoga untuk suamiku melihat video ini jadi bisa untuk berkaca bagaimana saya dulu, hingga akhirnya aku bisa bangkit lagi seperti sekarang itu. Yang namanya setiap keluarga itu pasti selalu ya ada masalah, itu nggak luput dari masalah. Saya bukan mungkit-mungkit perjuangan saya, bukan. Justru saya di sini itu, saya nangisnya itu bukan karena maksudnya bukan karena suami saya, bukan. Saya itu menangisi dia di saat dia ngedon, di saat dia benar-benar down saat itu. Dia yang gak punya semangat kerja, dia yang gak punya arah tujuan. Bener kalau ingat itu ya Allah, dia itu gak punya tujuan, itu punya tujuan hidup itu gak punya. Maka dari itu ibaratnya saya tuh udah bismillah niat ingsun.
Saya mencintai dia itu bukan karena apa, bukan karena harta benda, bukan karena rupa, bukan. Saya mencintai dia itu tulus dari hati. Ya mungkin memang kita sudah jodoh, jadi gak ada ibaratnya saya nikahin suami saya karena harta benda, bukan. Rupa, bukan. Saya mencintai dia karena Allah. Saya mencintai dia karena dia itu orang yang baik. Dan saya itu nyaman. Saya itu nyaman sama dia. Maka dari itu baratnya, oke, saya mau jalin rumah tangga sama dia. Itu. Jadi kalau Anda yang di luar sana berpikiran saya ini sebagai pelakor, Anda salah besar. Anda tidak tahu perjuangan saya itu seperti apa. Membuat dia bangkit, membuat dia biar punya semangat. Itu susahnya minta ampun. Beneran. Gak semudah kita memberikan telapak tangan, sedangkan kita ibaratnya jarak berjauhan. Cara saya satu-satunya yaitu selalu kasih masukan. Gak henti-hentinya saya selalu ngasih masukan, selalu mengingatkan. Sekarang kamu mikirnya jangan untuk diri sendiri, kamu mikirnya kamu hidup untuk anak, kamu hidup itu untuk mereka. Nah gitu ya, kasihan mereka. Kalau ibaratnya Mas terus berlarut seperti ini dalam masalah, terus terpuruk seperti ini, kasihan anak-anak. Yang namanya anak itu ikatan batin pasti ada. Jadi kalau otomatis kalau orang tuanya susah, pasti anak juga ikut merasakan. Sedangkan mereka itu masih kecil-kecil. Janganlah, kasihan. Bener, aku kalau ingat itu tuh bener-bener ya Allah. Dan aku itu kalau nasihati dia pasti sambil nangis kayak gini, beneran. Itu kayak nggak, aduh, lihat anak-anak kayak gitu, gak ada yang ngurus. Jadi perjuanganku itu benar-benar tidak mudah, benar-benar tidak mudah untuk membuat dia itu bangkit seperti yang sekarang ini. Dia benar-benar terpuruk, sakit hati, semua jadi satu. Dan itu untuk membuat luka-luka dia itu sembuh itu benar-benar butuh waktu yang lama banget. Beneran, itu butuh waktu yang lama banget aku untuk nyembuhinnya itu. Gak semudah kita membalikan telapak tangan, gak. Pastilah yang namanya coba kalau seandainya itu terjadi sama kita, anak-anak masih kecil-kecil, masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, masih membutuhkan air susu, coba. Jadi dia itu menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang ayah untuk anaknya yang paling kecil. Bayangin umur 4 bulan. Umur 4 bulan itu ditinggal ke Hong Kong dan gak kembali sampai sekarang.
Kadang saya juga nggak habis pikir sama istrinya itu di mana. Sebagai ibu itu nalurinya di mana? Naluri ibunya itu di mana? Sama sekali nggak ada. Ada ya perempuan seperti itu, tega banget sama anak. Aku aja yang ibaratnya bukan darah dagingku sendiri ya, itu benar-benar aku itu ikut nangis, benar-benar aku tangisin sebegitunya ya Allah. Apalagi masih kecil-kecil, benar kalau ingat ya Allah. Jadi untuk Anda yang di luar sana yang menuduh saya sebagai pelakor, maaf saja ya. Ya bukannya apa sih, itu terserah Anda mau menilai saya seperti apa. Saya di sini cuma mau meluruskan kalau saya itu bukan pelakor. Justru saya itu ibaratnya yang membuat suamiku itu bisa bangkit lagi, bisa ceria lagi, bisa semangat lagi kerja untuk anak-anaknya. Aku udah seneng banget. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalau ngomongin masa dimana ibaratnya aku untuk perjalanan aku sama dia itu sampai ke jenjang pernikahan itu banyak banget cobaan, godaan, banyak banget ya. Alhamdulillah sampai saat ini ibaratnya walaupun masalah, walaupun cobaan, walaupun godaan selalu datang silih berganti ya, kami bisa melaluinya. Minta doanya saja semoga keluarga kami itu diberi langgeng jodohnya sampai maut memisahkan kita ya. Kalau yang namanya masalah, setiap rumah tangga itu nggak luput dari masalah, itu sudah wajar. Tinggal gimana kita untuk menyikapinya. Seperti itu saja. Kalau masalah itu selalu ada setiap rumah tangga. Jadi kendorkan ego itu yang paling penting kalau kita hadapi masalah. Karena sebenarnya terjadinya masalah itu karena ego kita. Itu sebenarnya. Coba kalau ibaratnya kita itu menekan ego kita, serendah-rendahnya nggak mungkin ada masalah ya. Ya itu saja, aku minta doanya sama sahabat-sahabat Simbo semuanya ya. Doain semoga saja keluarga Simbo itu langgeng jodohnya sampai maut memisahkan kita, dimurahkan rezekinya, diberi keberkahan hidupnya dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu guys, singkat cerita perjalanan saya sebelum menikah sama suami saya yang sekarang. Kiranya Simbo akhiri sampai di sini dulu ya guys. Nanti lain waktu disambung lagi. Dan jangan lupa untuk like, komen,
subscribe, dan share. Dan yang terakhir, tekan tombol loncengnya ya, supaya kalau Simbo ada video terbaru itu ada di notifikasi sahabat semua gitu. Oke. Akhirnya Simbo akhiri sampai di sini. Apabila ada kata-kata Simbo yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua, Simbo mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Simbo hanya manusia biasa yang tak luput dari salah, yang tak luput dari khilaf ya. Akhirnya Simbo akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.